Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan saya, Muhammad Sahroni. Video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang usaha, pesawat sederhana, dan kerja otot rangka. Adapun peta konsepnya adalah di mana pesawat sederhana dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu pengungkit, bidang miring, dan katrol. Kemudian pengungkit dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu pengungkit jenis pertama, pengungkit jenis kedua, dan pengungkit jenis ketiga. Sedangkan katrol juga dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu katrol tetap, katrol bergerak, dan katrol ganda. Sedangkan usaha dapat dikelompokkan gaya dan perpindahan. Baik, kita mulai dengan konsep usaha. Usaha berkaitan erat dengan energi, di mana energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Usaha merupakan energi yang disalurkan gaya ke sebuah benda sehingga benda tersebut bergerak. Sebagai contoh, jika kuda yang menarik kereta mengakibatkan kereta berpindah tempat, maka dapat dikatakan kuda melakukan usaha. Mengapa kuda mampu menarik kereta? Tentu karena kuda memiliki energi. Nah, bagaimana hubungan antara usaha, gaya, dan perpindahan? Usaha berkaitan dengan gaya dan perpindahan. Usaha terjadi jika gaya yang bekerja pada suatu benda mengakibatkan benda itu berpindah tempat. Jika gaya yang tidak bekerja tidak menyebabkan perpindahan, dikatakan benda itu tidak melakukan usaha. Nah, berdasarkan pengertian usaha, jika pada sebuah benda bekerja gaya F hingga benda itu berpindah sejauh S, besar usaha merupakan hasil kali antara gaya dan perpindahan. Sehingga dapat dirumuskan W sama dengan F kali S, di mana W adalah usaha, satuannya Joule, F adalah gaya, satuan Newton, sedangkan S adalah perpindahan, satuannya meter. Bagaimana hubungan antara daya dan usaha? Apakah setiap benda mempunyai kecepatan yang sama dalam melakukan usaha? Baik, kita perhatikan peristiwa berikut. Dua buah mobil yang sama berat menaiki sebuah bukit bersama-sama. Keduanya melakukan usaha yang sama besar. Akan tetapi mobil A melakukan usaha yang lebih singkat daripada mobil B. Mobil A dikatakan mempunyai daya yang lebih besar. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut, di mana P sama dengan W per T. P adalah daya, satuannya watt. W adalah usaha yang dilakukan, satuannya joule, sedangkan T adalah waktu yang diperlukan, satuannya sekon. Baik, kita lanjutkan dengan konsep pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah segala jenis perangkat yang hanya membutuhkan satu gaya untuk bekerja. Contohnya, untuk memindahkan beban berat ke tempat yang lebih tinggi digunakan pesawat sederhana, yaitu katrol dan bidang miring. Pada prinsipnya pesawat adalah alat untuk memudahkan melakukan usaha dengan besar usaha yang dilakukan tetap. Tuas atau pengungkit, di mana W dikali lengan beban sama dengan F dikali lengan kuasa. Nah, semakin panjang lengan kuasa, maka semakin kecil gaya kuasa. Sedangkan W per F sama dengan lengan kuasa per lengan beban. Nah, semakin panjang lengan kuasa, maka semakin besar keuntungan mekanis dan semakin mudah pekerjaan yang dilakukan. Jenis tuas atau pengungkit.
dikelompokkan menjadi 3, yaitu jenis pertama, di mana titik tumpu berada di antara beban dan titik kuasa. Contoh, gunting. Kemudian jenis kedua, beban di antara titik tumpu dan titik kuasa. Contoh, pembuka tutup botol. Sedangkan jenis ketiga, di mana titik kuasa berada di antara titik tumpu dan beban. Contoh, scoop. Baik, selanjutnya bidang miring. Keuntungan mekanis di mana W per F sama dengan S per H. W adalah beban, S adalah panjang bidang miring, F adalah gaya kuasa, H adalah tinggi bidang miring. Nah, semakin tinggi bidang miring, maka semakin besar gaya kuasa dan semakin kecil keuntungan mekanis. Selanjutnya, katrol. Katrol dapat merubah arah gaya. Nah, berdasarkan tempat kedudukannya, katrol terbagi menjadi 1. Katrol tetap, di mana titik tumpu berada di antara beban dan titik kuasa. Keuntungan mekanisnya adalah 1. 2. Katrol bergerak, di mana beban berada di antara titik kuasa dan titik tumpu. Dan keuntungan mekanisnya adalah 2. 3. Katrol ganda, di mana gabungan katrol tetap dengan katrol bergerak. Dan keuntungan mekanisnya adalah jumlah tali. Kemudian roda gigi atau gear. Gear adalah sepasang atau lebih roda bergigi yang saling berhubungan, yang berfungsi meneruskan gaya dan gerak pada sebuah mesin. Di mana efisiensi sama dengan output bermanfaat per input total. Nah, kemudian pesawat sederhana dalam sistem rangka. Perlu diketahui pada tubuh kita juga bekerja berbagai prinsip pesawat sederhana, di mana otot-otot leher bekerja ketika kita sedang mendongakkan kepala. Leher merupakan titik tumpu, dagu merupakan posisi beban, dan otot leher bagian belakang itu merupakan titik kuasa. Nah, sistem ini merupakan pengungkit jenis pertama. Sistem pesawat sederhana terdapat pada otot-otot leher yang termasuk pengungkit jenis pertama. Nah, ini ada contoh soal hubungan antara daya dan usaha. Bagaimana prinsip tuas ketiga? Penyelesaian beban dan kuasa berada pada sisi yang sama dari titik tumpu, tetapi kuasa lebih dekat ke titik tumpu pada beban. Silakan kerjakan latihan pada buku IPA Terpadu SMP kelas 8 jilid 2. Demikian video pembelajaran kali ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.